Mudah-mudahan dia selalu membaca dan kita selalu mendengar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan adalah yang ngurus rumah Allah, komunikasi masjid semen pengurus yang lain jajarannya, Kawin Abbas ya, ketua, kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, beliau teman yang mengkhawatirkan gak hadir. Ya. Ya. Saya yakin Yang punya masjid di belakang. tiga sudah siap. Ya. Tiga tempat sudah ada. Kalau yang masjid beliau sudah Atau ya, saya bilang biasanya ada ini kemarin ada semuanya masjid kubur di Magelang. Ya, jauh pagi ini sudah ada berada. Saya orangnya. Ya, mudah-mudahan ya, tokoh-tokoh umat ini seperti itulah, nggak usah manja-manja gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ya, yang pakai baju batik, seragam berkomos apa ya, bukan? Kemudian Pak Insinyur Sukarno, Bapak Dorna juga ya, di bidang ekonomi ya. Maaf Pak, saya nggak lihat tersebut nama satu-satu ya. Kemudian Bapak Pertama Istilah Takwa dan beginilah keadaan. Seharusnya saya udah dilupakan. Allahu Akbar. Sulit sekolah. Rumah saya tinggalin orang. Ya, Teguh Muhammad Pak Satio dan Yusuf. Wakil sekretarisnya anak Pak Almarhum Pak Solihun tinggal di Teratas. Ada kolaborasikan dengan jamaah sekitar. Ya, dulu ada Pak Usaha aja Pak Usaha. Kereta putih. Sip. Mantap. Ini warga Delima rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Berbahagia pada hari ini. Wabil khusus hari ini hadir Bapak sendiri memperkaya Ustadz di Berkomas nanti. Jadi asana Ustadz di Berkomas tambah saat ini nanti dokter. Ya, mudah-mudahan tidak dalam mudah-mudahan sehat walafiat juga dan membina. Ya, mudah-mudahan kita setiap hari hadir sehat juga sebagai pembina masjid di Berkomas yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Anwar Abbas Binti Ali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kepada ibu yang saya hormati, pertama Dr.
teman dokter khusus saya di Rumah Sakit Jakarta Pertobagi, tapi sakit juga. Ternyata sama juga dengan saya. Oleh dokter saya kemarin dinasihatin supaya jangan banyak ngomong. Saya namanya temannya Pak Lukman juga, Profesor Dr. Arif Fahria, Dekan Fakultas Kedokteran. Dia kenal ya? Saya kira seorang internis yang sangat kenal. Nasihat beliau, Pak Nafas kurang ngomong. Caranya besok ngomong ini. Terpaksa dilanggar ya. Tuan dokter dilanggar ya, supaya apa? Pak Joni yang mengundang kecewa kan? Jadi Bapak dan Ibu, saya gembira sekali ya mendengar ada forum komunikasi musola dan masjid ya, udah luar, dengar. Sepanjang pengetahuan saya yang saya pernah kunjungi, forum komunikasi masjid dan musola ini tidak hanya ada di sini, tapi juga di sebuah lokasi yang oleh saya tidak terbayang sebelumnya, yaitu di BSD, Indonesia Pendamai. Salah seorang yang sangat aktif mendukung forum itu namanya Letnan Jenderal Doni Munardo, yang baru kemarin meninggal, apa Doni Munardo? Doni Munardo. Bagi saya ya ini suatu hal yang sangat syukuri, karena sepanjang pengetahuan saya ya untuk bisa sholat subuh berjamaah itu tidak mudah, berat sekali ya. Kalau kata apa, inna sholata lakabiratun ila al-qashirin ya, sholat itu memberat, apalagi sholat subuh. Kecuali kalau sholat kita itu orang-orang yang ya tunduk kepada Tuhan. Dan memang saya lihat wajah bapak-bapak ini gak ada yang stress, senyum-senyum semua, dilihat enak dipandang gitu ya. Gak ada yang kusam. Terang paling besar kan dari wajah orang kusam dulu gitu. Ini bersih-bersih ya. Ini tanda bahwa hati kita juga beres. Ahli kecantikan menyatakan begini, ada kecantikan fisik ya, wajahnya dipoles dan dirupa, tetapi kata ahli kecantikan ini, kecantikan yang benar-benar cantik, energi, kecantikan yang terbersit dari dalam. Nah itu biasanya cerminan hati. Kalau hati kita ini penuh dengan hasad, penuh dengan dengki, itu nampak wajah. Kita kalau ketemu sama orang ya, mesum saja wajahnya ya. Itu kita rasa-rasanya tidak mau berlama-lama duduk dekat dia. Makanya ada seorang teman saya, namanya Bapak M. Habib Yusuf. Orang baik sekali ya. Beliau pernah jadi anak buah saya di IKIP Muhammadiyah Jakarta, belum nama jadi muhafal. Tapi meskipun beliau anak buah saya, tapi beliau adalah kakak saya. Beliau mantan ketua umum PT Pemuda Muhammadiyah dan sering keliling-keliling dunia. Dalam kesimpulan beliau itu begini, Pak Narabas kalau
ingin tahu orang itu baik atau tidak, coba duduk di sampingnya. Kita duduk di sampingnya. Kalau Pak Anggarbas betah duduk di sampingnya, ya kan? Itu tanda itu orang baik. Tapi kalau bawaannya pengen menjauh saja dari dia, itu tanda orang apa ya? Orang baik gitu. Dalam ilmu apa? Kedokteran Cina kalau saya tidak salah, kalau aura, ada istilah aura ya. Ini auranya baik, auranya buruk gitu ya. Semula saya ini memperkirakan tahayul ini, masuk kategori tahayul. Tapi ternyata bisa dijelaskan secara saintifik. Jadi kalau orang itu marah, auranya berbeda kalau orang itu lagi bahagia. Suasana yang tercipta kalau orang lagi marah itu akan berbeda suasananya kalau dia lagi bahagia. Berarti kalau kita bertamu ke suatu rumah, ya, meskipun itu teman kita gitu ya, begitu kita assalamualaikum berpapasan, kita udah tahu ini dia menerima kita atau tidak, dia happy nggak dengan kedatangan kita, kita udah tahu dengan feeling. Feeling ini tajam sekali Pak, feeling ya, atau dengan intuisi. Salah seorang ahli ilmu marketing, aku saya jadi lupa ya, dia dulu begini ya, sering sekali orang kalau berbisnis pakai otak. Padahal sebenarnya kalau berbisnis yang tadi pakai hati, pakai intuisi. Biasanya yang pakai otak itu kalau berbisnis itu orang upahan, manajer, chief executive officer, direktur rumah sakit, itu pakai otak, manajer itu pakai otak. Tapi kata beliau, saya lupa nama orang ini, dia orang Jepang ini orang. Di Jepang itu katanya orang yang kaya itu gak ada yang lulusan perguruan tinggi. Tak ada yang lulusan perguruan tinggi gitu. Nah, itu yang misalkan yang punya Mitsubishi Corporation, Toyota, apa lagi, merek-merek apa itu Honda, itu kata-katanya tak ada yang lulusan perguruan tinggi itu juga si Bill Gates itu semester 2 apa semester 4 mending ganti tamat juga itu. Lalu bagaimana caranya dia membuat kebanyakan dia nggak pakai otak, tapi pakai intuisi. Intuisi itu kata ahli ini lebih tajam daripada otak. Tapi biasanya intuisi itu akan tajam kalau seandainya dia sudah terlatih. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, karena sudah sering dan terlatih bergaul bersama gitu ya. Kecuali kalau pengantin muda kayak Pak John ini, Pak John itu pengantin muda yang tadi beda sambutan itu, dia kan baru pengantin muda kan, ya meskipun dia, karena saya misalkan saya sudah 40 tahun lebih, jadi saya sudah tahu betul bahwa bahasanya wajah istri kita sudah tahu kita termasuk, benar, dan dia pun juga sudah begitu. Itu nggak pakai otak itu kan, dia belum tanya sama kita belum tanya sama dia apa masalah itu, tapi kita udah tahu, hati kita sudah begitu. Oleh karena itu
ada tokoh dulu namanya Haji Lukman Harun, dan ada tokoh namanya Dr. Amin Rais. Ini dua tokoh politisi, tapi berbeda cara pengambilan keputusan. Kalau Pak Amin Rais, dia adalah akademisi, dia adalah profesor, jadi dia kalau bicara, dia baru bisa bicara kalau dia punya data. Kalau nggak ada data, dia nggak bisa ngomong. Berbeda dengan Pak Lukman Harun. Pak Lukman Harun ini bukan akademisi, dia pakai intuisi. Jadi meskipun Pak Lukman itu belum punya data, dia bisa ngomong, dan apa yang dia sampaikan benar gitu. Sementara Pak Amin Rais karena belum punya data, dia bisa ngomong. Suka-suka Pak Amin Rais itu menegur Pak Lukman, terlalu cepat membuat kesimpulan gitu. Dari mana Pak Lukman dapat data? Saya pakai intuisi gitu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ini kebetulan saya dari Minang sama dengan Pak John ya. Di Minang itu ada sebuah petuah supaya kita itu mempertajam raso pareso, raso hati, pareso itu otak. Jadi yang dianjurkan oleh orang-orang bijak di Minang itu, kalau ada masalah tangkap dari hati pertama, kemudian dinalar. Setelah dinalar, lalu nalar kita membuat kesimpulan, turunkan lagi ke hati, diseleksi lagi oleh hati, kita akan melakukan apa? So, di Minang itu ada filosofi begini, buka mulut dulu baru bicara. Saya sama begitu, nggak ada orang bisa bicara tanpa buka mulut dulu ya. Buka mulut dulu baru bicara. Tidak mungkin kita bicara tanpa buka mulut terlebih dahulu. Tapi kata orang bilang, buka mulut dulu baru bicara. Itu artinya apa kira-kira? Pikirkan dulu, timbang-timbang dulu. Gitu. Kalau saya sudah kita pikirkan dan sudah kita timbang-timbang masalah mafsadatnya, baru kita ngomong. Supaya apa? Supaya hubungan kita tetap bisa terjaga, tetap bisa terpelihara ya. Supaya jangan ada saling marah-marahi. So, hadis Nabi begini, ada seorang sahabat bertanya, al-soni qalil faqala la taqra. Seorang temanku bertanya kepadaku, dan seorang temanku al-soni qalil memberi nasihat kepadaku, ya Rasulullah, saya harus melakukan apa? Nabi itu memberi nasihat itu, beliau udah tahu ini orang siapa ini. Ini orang suka berzina, ini orang suka pemarah, tahu dia itu. Biasanya beliau itu akan ngomong sesuai dengan orang yang dia hadapi. Orang itu pemarah. Kata Nabi, qala la taghdab, jangan engkau marah. Farda dan miror, semua apalagi yang semua mayar, apalagi yang semua la taghdab, semua la taghdab. Farda dan miror faqala la taghdab. Diulang berkali-kali oleh Nabi. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Saya adalah orang yang sering melanggar itu. Saya adalah orang yang sering melanggar nasihat Nabi itu. Dan ternyata nasihat Nabi itu benar. Marah itu menurut saya menyusahkan diri sendiri. Saya sering sekali kalau sudah marah, menyesal, 3 hari tidak bisa tidur itu. Iya, karena mikir itu, mikirin orang yang dimarahi, tetap mengapa saya marah,
3 hari menghilang itu ya, derita yang saya akan tanggung, yang akan saya alami. Oleh kata saya, kalau hidup berumah tangga sekali jarang sekali marah. Dulu waktu muda sering marah, kan tidak marah saya. Kalau saya rasanya akan marah, bisa pergi aja dan tinggal di rumah gitu. Tapi nasihat Nabi tidak begitu. Kalau kamu lagi marah, apa katanya? Ambil air wudhu, gitu kan ya? Kenapa harus ambil air wudhu? So kalau kita berwudhu, muka kita jadi sejuk, badan kita jadi sejuk ya. Jadi tensinya jadi turun dia gitu. Kalau tensi kita turun, badan kita enak kan? Ketika badan kita enak, maka sifat jadi enak. Makan enak, ngomong enak. Ya. Tapi kalau badan kita tidak sehat, ada tradisi di negeri kita ini. Saya kan pernah jadi direktur Mas Ekers ini. Di beberapa pengusaha Pak Lukman. Saya nampaknya Pak Lukman. Itu kalau kita sakit ya, banyak sekali orang yang mengantarkan apa namanya itu? Dokter yang apa itu? Apa namanya? Parsel. Ya untuk apa punya parsel itu? Untuk dia nggak mau menerima apa gimana? Jadi itu kalau menurut saya, orang kalau sakit nggak usah kasih parsel, kasih duit. Kasih dia duit gitu. So dia nggak akan bisa makan juga kan? Dia kan bisa makan juga. Nah oleh karena itu bapak-bapak dan ibu ya, kita pengajian udah boleh lama-lama. Ada judul film, apa yang kau mau cari, apa yang kau cari wahai Paluti, gitu ya. Penuh dengan kalau itu ada ya, apa yang kau cari wahai Paluti, apa yang kau cari wahai Amar Abbas. Dulu ketika saya muda jawabnya gampang. Yang saya cari dan yang saya rebut dari dunia, saya ingin hidup senang, punya rumah, punya mobil, punya istri, kalau lebih dari 1. Itu namanya nafsu. Boleh nggak punya istri lebih dari 1? Boleh. Bapak berani punya istri lebih dari 1? Pengen nggak? Pengen nggak? Oh ini kalau bilang nggak pengen. Jujur aja. Bapak pengen nggak punya istri 2? Nah itu kan lagi jujur itu. Kalau ada laki-laki bilang saya nggak pengen punya istri 2, 3, 4, kalau Pak Nabas ini kan gimana? Kalau saya sangat pengen. Apalagi sekarang banyak sekali janda-janda yang pengen sama saya. Iya Pak, dulu nggak sebanyak itu sekarang nih. Pak Nabas, camilah saya. Pak Nabas nggak usah ngasih nafkah, saya punya duit, cantik banget, mau nggak? Ya mau lah kalian. Cuma saya pernah konsultasi sama teman-teman saya yang punya istri 2, 3, dan 4. Kesimpulan saya, sekilas terlintas enak punya istri 2, 3, 4. Tetapi kalau dimasuki betul, waduh, banyak onak dan durinya. Jadi kakak saya, keponakan kandung dari bapak saya, dan keponakan kandung dan anak kandung dari mama saya, pedagang emas kaya.
punya istri sampai belum meninggal tuh 6. Tapi yang dipakai nggak lebih dari 4, kan ada stabil ya. Yang saya salut adalah istri keempat mencarikan istri kelima. Istri beliau yang keempat itu mencarikan istri untuk kakak saya itu yang untuk nomor 5. Saya kalau istri saya mau nggak itu saya kasih 100 juta langsung. Beliau kasih nasihat sama saya, anak Mas, apa Pak? Kamu jangan tiru saya. Maksudnya apa itu? Kamu jangan kawin lebih dari 1. Kenapa? Kalau kita punya istri lebih dari 1, kerjanya bohong dulu. Kerjanya bohong dulu. Kamu tahu nggak? Berbohong itu susah. Kita nggak mudah berbohong. Coba kita bilang A, oleh istri ditanya. Nah, makanya satu kebohongan melahirkan 1000. Saya bilang sama kakak saya, itu kan pengalaman kakak. Saya coba kan belum tentu. Ya semuanya saya coba juga menjajaki gitu kan ya. Ya ternyata menurut saya lebih banyak ceritanya daripada bahagianya. Ini masih dalam penjajakan ini. Belum masuk ini. Dia sudah atur saya. Tuntutan dia saya penuhi. Dia bisa enggak udah beraktivitas di Muhammadiyah saya dibuat itu. Karena dia maunya saya bersama dia terus menerus. Jadi seorang tokoh di negeri ini, tahu saya sebut namanya, bercerai. Seorang tokoh hebat dulu bercerai dengan istri itu. Karena apa? Karena kata istri begini, kita ini sudah tua-tua. Ayo kita beli saya rumah di Batu di Malang sana. Kita hidup di sana kan udaranya segar. Jadi bapak gak usah lagi bikin apa lagi bertebaran di atas dunia, gak usah lagi lah. Sementara bapak ini sedang berorganisasi. Kalau dia nggak bertemu sama orang, sama teman-teman, sama jamaah, sama audiens itu sakit ya. Makanya bapak-bapak aktivis ini, tapi ini nggak apa-apa saya sebutnya. Ada seorang tokoh Muhammadiyah namanya Bapak H.S. Kusuma. Begitu beliau berhenti dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia, beraktivitas. Jadi orang yang sudah aktif organisasi itu kalau di mobil itu kadang itu berapa? 3, 4, 5 ya. Tiba-tiba berhenti menjadi apa? Netral. Sakit. Betul. Makanya banyak bapak-bapak begitu pensiun meninggal. Ya, begitu pensiun meninggal ya. Saya masih paluman banyak itu kalau benar. Dia sakit baru meninggal. Dan saya perhatiin ya, mana sih yang lebih cepat matinya laki-laki dengan perempuan, suami dan istri? Saya pada pengetahuan saya banyak yang lebih mati dengan suami daripada istri. Makanya sekarang banyak sekali janda-janda. Kenapa suami kita pada mati? Salah satu contoh janda adalah ini istrinya Pak John janda itu kan? Itu pertanyaan tadi mungkin Pak Lukman yang bisa menjelaskan kenapa laki-laki yang lebih banyak mati dulu daripada istri? Karena suami ini ketika dia bekerja, dia beraktivitas, dia bergerak, otaknya
saya berpikir. Tapi begitu dia pensiun, dia tidak lagi berkata, dia tidak lagi berpikir. Ya sudah, orang kalau saya sudah jarang bergerak, biasanya kakinya bengkak, balutkan kakinya bengkak. Biasanya kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak, itu aliran darah ke jantung sudah mulai bermasalah, ya kan? Makanya istri kita dengar apa itu begini, kemarin saya sakit gatal jantung. Tapi jarang sekali perempuan kena serangan jantung. Kenapa Pak Labas? Karena perempuan itu selalu bergerak. Saya ini kena penyakit namanya darah kental. Ya. Jadi saya ini pernah pingsan sholat di masjid milik Pak Jan Faris ya, Dr. DKI bukannya. Pingsan saya, dilarikan ke rumah sakit Islam Cempaka Putih, diperiksa. Sesuatu diperiksa itu INR saya, International Log Ratio. Itu INR saya 0,9. Normalnya antara 2 sampai 3. Kalau dia di atas 3 terlalu encer, kalau dia di bawah 2 ketat, kalau di bawah 1 sangat ketat. Dokter saya itu, jadi saya konsultasi kemana-mana begitu. Lalu ada teman istri saya bilang begini, Bu Anwar, keluarga saya juga mengalami sama, pergi berobat ke Singapura. Kata dokter Singapura, ngapain ibu berobat ke Singapura? Karena ahlinya di Asia ini dia ada di Jakarta. Namanya Profesor Dr. Karmel Tambunan. Prakteknya di RSCM dan di Rumah Sakit Kristen Cikini. Berobatlah sesama dia. Ada yang aneh. Saya kalau berobat dengan dokter Lukman ya, itu antara tempat tidur Pak Lukman dengan tempat tidurnya pasien dekat sekali. Sudah Pak Lukman bisa tidur. Kalau dokter Karmel itu apa di sini? Tempat tidur pasien di sana. Saya tanya, Prof, sepanjang pengetahuan saya, tempat tidur pasien itu dekat dengan porsi tempat duduknya dokter. Tapi kenapa dokter kok susah ke sana? Dia bilang gini, emangnya kamu mau saya cepat mati? Itu bagaimana menjelaskannya dok? Kalau seandainya tempat tidur dekat saya, itu berarti hanya saya melangkah 2 langkah sampai. Tapi kalau saya di sana, saya berjalan besar, berkali-kali langkahnya, balik lagi gitu ya. Bapak dan Ibu tahu nggak berapa kalau mendaftar? Bapak kalau mimpi hari ini daftar nggak bisa. Seminggu kemudian baru bisa dapat nomor 82. Kita daftar minggu depan ya, itu dapat nomor 82, 84 gitu. Dan dia masih sehat karena kita sudah 90 tahun. Ini sudah ekonominya. Dokter Karmel itu sudah 90 tahun. Masih apa tapi ya nggak bisa praktek lagi ya. Sementara istri kita, kenapa dia lambat mati dari kita? Karena dia banyak bergerak. Coba ya kalian, saya kerja seperti dulu kan ada mesin cuci ya.
dia nyuci gini kan, nyuci gini kan, itu kan bergerak itu. Ya, kemudian dia apa? Dulu dikukur sama apa itu ya? Ada alat gini gitu. Lalu kelompoknya dikacau gitu kan ya. Kemudian dia apa namanya pergi ke kamar bolak-balik, dari kamar ke dapur, dari kamar ke sumur gitu kan ya. Nah, tambah lagi malam-malam dia bekerja bersama suaminya kan ya, bergerak gitu. Iya kan? Jadi saya katakan bergerak itu sehat. Tidak bergerak itu tidak sehat. Makanya acara hari ini sehat. Karena Pak Rumah tadi saya tanya ke sini 1 kilo, cuma naik mobil. Jadi menurut saya kurang naik mobil. Oh, kalau kita naik mobil Pak Nabas dan dianggap orang kaya, biarlah orang menganggap kita tidak kaya asal duit kita banyak. Untuk apa dianggap kaya tapi duitnya tidak ada? Dan kalau punya duit itu semestinya bermanfaat. Bermanfaat tidak hanya buat kita, buat istri kita, tapi juga untuk orang lain. Tapi kalau sudah banyak penyakit, duit banyak habis untuk obat. Nah, pilih mana? Punya duit habis untuk berobat atau punya duit habis untuk membantu orang? Oleh karena itu pada itu ya, dua-duanya dong. hidup ini memang dihadapi secara cerdas. Ada 2 jenis kecerdasan yang harus kita miliki dan yang harus kita usahakan. Yang pertama adalah kecerdasan duniawiya. Yang kedua adalah kecerdasan ukhrawiyah. Dengan 2 kecerdasan inilah hidup ini kita lewati dan kita lalui. So, ada kata-kata arif dan bijak dari seorang guru besar warga Muhammadiyah di Yayasan Sunan Kalijogo yang pernah menjadi Menteri Agama, namanya Profesor Dr. Mukti Ali. Dia bilang begini, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup akan menjadi kepala. Saya rasa kata-kata beliau ini ya sangat sesuai sekali dengan firman Tuhan begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya, kata Tuhan, akan angkat beberapa derajat lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya ilmu apa saja itu Pak Nabas? Ada 2, ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan 1, dan ilmu-ilmu yang bersifat keakidatan 1. Sebenarnya antara kedua ilmu tidak boleh dipisah. Karena apa? Karena antara ayat-ayat kauniyah dengan kauliyah sama. Kepada itu ini ada hal yang tidak kita sadari. Kalau sholat itu kan hanya 5 waktu ya. Jadi kita perlu mendapatkan pahala ya hanya di 2 waktu itu. Tapi ada pahala ibadah yang gak putus-putus. Itu pahala yang diperoleh oleh sepasang suami istri.
beristri itu ibadah. Ternyata bersuami itu ibadah. Jadi kalau ada laki-laki tidak mau kawin, kurang nilai ibadahnya. Kalau ada perempuan yang tidak mau kawin, kurang ibadah. Kalau ada janda-janda di sini yang belum punya suami, kawin. Kalau ada bapak-bapak yang sudah punya istri 1 2, tambah. Tapi ingat, yang tadi itu sudah selesai tadi ya. Jadi yang lebih banyak dari janda itu, dia bilang begini, saya tidak mau kawin lagi, saya mau ngurus anak. Emangnya anak ibu akan bisa mengurus ibu sebelumnya? Sepanjang pengetahuan saya, laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Itu sunnatullah. Kalau laki-laki senang sama laki-laki, itu orang terkutuk itu. Perempuan senang sama perempuan, itu orang terkutuk itu. Yang benar itu kan, laki-laki senang sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Datang langsung. Tapi ibu-ibu ini, saya ketemu sama seorang ibu di airport Jogja, cantik sekali. Lalu dia sapa saya, Mas, oh ya, cantik sekali. Termuda juga saya kan gitu ya. Saya kan laki-laki. Saya tahu tentang kita, saya udah lama gak ketemu. Itu orang ya, sudah banyak sekali yang melamar, nggak mau dia. Terus saya bilang sama dia, saya dengar ibu udah lama menjanda, ya benar. Saya dengar ibu banyak laki-laki yang mau sama ibu, benar. Tapi mengapa ibu tidak kawin lagi? Tidak bangga, saya cukup ngurus anak saja. Jadi sayang dia kepada anaknya mengalahkan kepentingannya. Saya salut juga lah ya, salut juga. Tapi menurut saya ya, ada seorang aktris terkenal, tapi kalau sudah meninggal, namanya Nani Wijaya. Almarhumah meninggal ya. Umur 70 tahun, kawin sama duda yang itu teman suaminya. Suaminya kan kesugihan namanya sebelum saya tidak salah ya. Kawin sama. Ketika ditanya, mengapa ibu kawin lagi? Saya ingin teman hidup. Dia tidak lagi berdimensi seksualitas ya. Karena apa namanya ya, yang namanya hati ini ya, ya memang unik gitu ya. Hati ini memang unik. Saya sampai hari ini Bapak dan Ibu ya, saya sudah 42 tahun, 43 tahun ya. Sampai hari ini istri saya itu berusaha misteri. Istri saya sampai hari berusaha misteri. Apa itu misteri? Nggak terbuka. Saya kasih dia, tidak saya kasih dia uang, dia senyum. Saya kasih dia uang, dia senyum. Jadi apa arti senyum itu? Tidak ada hubungan dengan uang kan gitu ya? Tidak ada hubungan dengan uang itu. Dia akan tahu, saya berikan Bapak dan Ibu baju dan Singapura. Dalam hati saya pasti dia senang, bagus. Saya beli dia iPhone canggih iPhone itu bagus, mahal. Enggak senang.
kecewa juga, saya nyesal saya. Saya pergi ke Malta, saya pinjam tangan, bagus, tidak selalu lagi. Ternyata bagus menurut saya, bagus menurut dia. Bagus menurut dia, bagus menurut saya. Nah, lalu saya bersikap begini, kalau saya ke luar negeri atau kemana saja saya ke negeri ini, saya tidak akan membeli apa-apa. Cuma sebagai imbalannya ibu saya kasih uang. Senyum dia kan gitu. Senyum dia ya. Nah, inilah seni seni berumah tangga ya. Oleh karena itu bagi saya, kalau seni itu indah. Dan seni itu sebagai pengetahuan saya nggak pernah mempelajari. Contohnya, saya senang dengan musik. Di antara saya yang paling suka itu gitar. Saya sudah beli gitar berkali-kali sampai hari ini sampai gitar. Saya betul-betul terpana ya, naik apa itu namanya ke angkutan umum yang besar itu apa namanya? Bus kota. Saya naik bus kota di Fatmawati, naik anak kecil mungkin barangkali sekitar 5-6 tahun kali ya, bawa ukulele. Dia bermain ukulele, menyanyi suara bagus. Sebentar saya dokter, mati saya dokter tidak bisa. Dia baru umurnya 6 tahun bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia punya jiwa seni. Jadi seni itu Bapak dan Ibu sulit memahaminya, tapi bukan dia tidak bisa dipelajari. Dan dia dengan ilmu, kalau ilmu dia terbuka. Nah, kalau itu kan sudah lebih jam salat. Saya hanya akan bertanya sekali kepada apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Saya kalau seandainya hidup ini hanya akan ada di sini dan akan hanya berhenti di sini, maka besok saya akan mulai merampok. Kalau saya masih menjabat, saya akan mulai korupsi. Karena apa yang saya korupsi dan saya rampok itu tidak harus pertanggungjawabkan kan? Karena itu selesai di dunia. Tuh. Dan di negeri ini sekarang banyak sekali pencuri dan perampok. Yang mencuri semangka ditahan 2 minggu. Yang mencuri 20 triliun. Jadi mana yang lebih baik? Mencuri semangka atau mencuri 20 triliun? Nah, itu logika duniawi, logika syaitan yang itu. Tapi kalau saya kita ingat setelah mati hidupnya akan terus berlanjut dan hidup ini akan kita pertanggungjawabkan. Saya dulu Bapak dan Ibu, ini Pak Lukman tahu, saya pernah sakit 4 tahun. Dokter tidak ada yang tahu penyakit saya. Saya ke rumah sakit di sini. 4 tahun sakit. Sehingga saya disuruh oleh direksi yang lain untuk mencari tempat pengobatan alternatif. Pak Andrabas, dunia kedokteran ini sangat luas. Kami hanya tahu beberapa saja dan banyak kami tahu. Pak Andrabas pergilah berobat ke alternatif. Saya pergi berobat alternatif. Di sini nih ada seorang ICU. Saya lagi berobat, tiba-tiba berlarian semuanya. Ada apa ini? Ada apa ini? Nanti ada serangan. Serangan apa? Serangan dari dukun lain. Jadi ini atap rumahnya bersiap. Kemudian saya masuk berobat. Sebelum masuk berobat ini, di samping saya seorang ibu. Ibu kok
berobat? Iya. Bapak juga? Iya, saya juga berobat. Ibu dari mana? Saya dari Singapura. Kok ibu jauh-jauh sekali datang berobat ke Jakarta dari Singapura? Dia bilang begini, yang bisa menyembuhkan penyakit saya hanya bapak ini. Dan kalau kita masuk ke situ, ngobrol lagi kan, sekali masuk 7 orang, 8 orang. Lalu ibu ini bilang lagi, saya yang bisa menyembuhkan. Ini dukunnya Haji, dukunnya Haji. Yang bisa menyembuhkan penyakit saya adalah bapak ini. Saya lihat wajah dokter dari wajah dukun itu, saya nyaman dia. Sampai dia berucap 3 kali, saya putuskan, saya tidak akan berobat di sini lagi. Karena menurut saya, karena dia seorang haji, dia bilang kepada pasiennya, Bu, apa yang ibu nyatakan itu tidak benar. Benarnya adalah yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Saya hanya berusaha untuk membantu, itu mestinya. Tapi itu orang nggak seperti itu. Nah, bagian terakhir di pengalaman saya yang menarik, Ciwidey, di Bandung Selatan. Itu dukunnya tidak ada yang berbahasa Indonesia, sehingga saya pakai penterjemah. Karena bahasa Sunda, pakai penterjemah saya. Dia bacain mantra. Mantranya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang sama, saya kan tahu bahasa Arab, bilang sama penterjemah saya, coba bapak itu minta ngomong lagi. Belum ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi Pak. Ya lagi pada begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Mulai besok kita nggak lagi kesini. Nah, itu mantranya syirik dengan nama Allah dan sekutu-sekutunya. Kemana-mana saya pergi, kesimpulan saya sama. Nah, oleh itu saya akhirnya memutuskan, saya kalau sakit, ya berobat ke dokter saja. Karena berobat ke alternatif itu mengganggu biologi saya. Padahal saya ingin selamat dunia dan akhir. Nah, satu dosa terbesar dari beberapa dosa besar, yang terbesar dari dosa itu adalah syirik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak terlibat di dalam praktik kemusyrikan ini. Oleh itu jaga mulut, karena jaga mulut ini yang buat kita bisa syirik. Ada seorang suami bilang sama istri ini, hidupku hanya untukku. Syirik itu. Atau istri bilang sama suami saking sayangnya, Papa, hidupku hanya untukku. Syirik itu. Seperti itu bagaimana? Saya bilang sama istri saya, Bu, hidupku bukan untukmu. Wah, mulai pucat istri saya itu. Untuk siapa? Dia bilang, dia barangkali untuk ada laki perempuan lain ya. Hidupku untuk aku persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanku menyuruhku untuk mempergaulimu secara baik, saya akan pergauli kamu secara baik. Karena Tuhan saya menyuruh saya untuk menafkahi ibu, maka saya akan nafkahi ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Saya Anwar Abbas, salah seorang ketua di jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga salah seorang wakil ketua umum di Masyarakat Indonesia. Pagi ini hadir di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Forkomas Malakasari, yaitu di daerah Klender, Jakarta Timur. Mereka menyelenggarakan setiap minggu di hari Sabtu pagi subuh itu menyelenggarakan sholat berjamaah, kemudian menyelenggarakan semacam ceramah atau kuliah subuh ya, yang diakhiri nanti dengan ya bazar. Bagi saya ini adalah suatu hal yang menarik karena hal serupa ini juga sudah saya pernah temukan di daerah Bumi Sarko Damai atau BSD ya. Ternyata dengan adanya Forkomas ini ya, silaturahim antar umat ya akan terbangun. Karena apa? Karena mereka berasal dari masjid yang berbeda-beda ya. Bahkan ada masjid milik Muhammadiyah, ada yang milik NU, ibadahnya ada yang versi Muhammadiyah, ada yang versi NU. Tetapi mereka tidak pernah mempersoalkan masalah-masalah khilafiyah tersebut gitu ya. Di masjid Muhammadiyah mereka sholatnya tidak kunut, di masjid NU mereka terpaksa juga pakai kunut gitu ya. Ya, jadi saya rasa ini satu hal yang bagus, toleransi. Sehingga dengan demikian kita harapkan ya persatuan dan kesatuan di kalangan umat akan terbangun, dan jika ya persatuan di antara kita bagus ya, maka insya Allah ya kita akan bisa menjalani hidup dan kehidupan kita baik dalam konteks keumatan dan kebangsaan serta kenegaraan akan bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat kita, umat kita, bangsa kita dan negara kita akan bisa ya menjadi bangsa, umat dan negara yang jauh lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Saya kemudian barangkali terima kasih. Harapan Ustaz gimana Ustaz terhadap Forkomas? Harapan Ustaz terhadap Forkomas? Saya terus terang saja ya, Forkomas ini kan forum komunikasi masjid ya. Kita kan memang oleh Allah disuruh untuk membangun komunikasi, membangun silaturahim. Bahkan dalam satu hadis menyatakan barang siapa menyambung silaturahim akan aku panjangkan umurnya dan akan tambah rezekinya kan gitu ya. Jadi kalau seandainya umur kita panjang dan rezeki kita banyak, maka kita akan sehat dan kita akan kuat ya. Dan kalau seandainya kita kuat ya, maka kita akan bisa menjadi penentu di negeri ini. Dan kalau seandainya kita menjadi penentu di negeri ini, kita ingatkan kepada sesudah kita yang tidak seiman dan sekeyakinan kita, bahwasanya Islam itu kalau hadir dia pasti akan berusaha untuk menegakkan keadilan ya. Jadi tidak usah takut dengan persatuan dan kesatuan umat, karena yang namanya umat itu, umat Islam itu dia membuat misi dan disebut dengan Islam rahmatan lil alamin ya. Islam itu harus berarti dan bermakna tidak hanya bagi umat saja, tapi juga bagi umat-umat dari agama lain. Ustaz, mungkin terima kasih. Demikian tadi kita wawancara dengan Ustaz Abbas. Mudah-mudahan tetap terus mensupport kegiatan Forkomas dan memperbanyak hasanah Ustaz di. Demikian kami sampaikan.